terima kasih kembali lagi di YouTube channel aku. Pada video kali ini kita akan bahas atau kita akan belajar tentang kemampuan figural ketidaksamaan. Nah, jadi pada video sebelumnya kita udah belajar tentang kemampuan figural analogi. Nah, pada video kali ini masih sesuai dengan kisi-kisi CPNS tahun 2021, di mana ini adalah bagian dari TIU ataupun tes inteligensi umum. Dan ini merupakan salah satu materi yang sering muncul di tes SKD. Nah, jadi buat teman-teman, tolong simak videonya ini dari awal sampai akhir supaya teman-teman bisa mengerti bagaimana cara untuk menjawab soal kemampuan figural ketidaksamaan. Nah, buat teman-teman yang belum subscribe, bisa tolong subscribe sekarang ya YouTube channel ini supaya aku makin semangat lagi untuk membuat konten-konten ataupun materi-materi yang bisa bantu teman-teman untuk belajar. Nah, seperti biasa kita harus tahu dulu nih teman-teman, apa itu kemampuan figural ketidaksamaan. Nah, kemampuan figural ketidaksamaan itu bertujuan untuk mengukur kemampuan kita untuk melihat perbedaan dari beberapa gambar. Nah, ini adalah contoh soalnya. Jadi, tentukan satu gambar yang berbeda dari gambar lainnya. Di sini ada 5 gambar. Nah, dari 5 gambar ini kita harus cari nih satu gambar yang beda ke 4 gambar yang lainnya gitu. Jadi setiap gambar ini memiliki hubungan dan kita harus tahu tuh hubungannya apa dan temukan satu gambar yang berbeda. Nah, dari kelima gambar ini teman-teman, ternyata yang Z ini terdiri dari 3 garis. Kemudian yang A ini juga terdiri dari 3 garis. Nah, yang C ternyata juga terdiri dari 3 garis. Nah, yang X ini terdiri dari 2 garis yang saling disilangkan. Nah, yang F ini terdiri dari 3 garis. Nah, maka dari kelima gambar ini teman-teman, yang berbeda itu sudah pasti yang X karena hanya terdiri dari 2 garis yang disilangkan. Nah, maka jawabannya adalah D. Nah, sampai di sini gimana? Udah mulai mengerti ya teman-teman? Kita akan lanjut untuk ke pembahasan soal. Nih, soal yang pertama teman-teman. Tentukan satu gambar yang berbeda dari gambar lainnya. Nah, ini ada optionnya A, B, C, dan D, dan E. Nah, dari kelima gambar ini kita harus cari satu gambar yang berbeda. Nah, caranya adalah kita kita ambil satu patokan dulu. Nah, misalnya yang A. Nah, yang A itu kita anggap aja sebagai patokan dulu. Kemudian kira-kira yang B ini masih sama nggak dengan yang A? Nah, masih sama, hanya beda di rotasinya saja. Kemudian yang C juga sama, yang D juga sama. Nah, jadi kalau A itu, gambar yang A itu kita rotasikan ke bawah gitu ya teman-teman, arah panahnya itu masih sama dengan yang D. Nah, yang E ini berbeda arah rotasinya. Maka jawabannya yang berbeda dari gambar ini adalah gambar yang E. Nah, kemudian ini adalah contoh soal yang kedua. Nah, dari 5 gambar ini kita harus tentukan satu gambar yang berbeda. Nah, caranya gimana? Kita lihat dari penyusunnya. Nah, yang gambar yang A ini terdiri dari 4 garis, yang B juga terdiri dari 4 garis, C juga dari 4 garis, D juga ternyata terdiri dari 4 garis. Nah, yang E ini teman-teman hanya terdiri dari 3 garis. Nah, tentu yang berbeda dari A sampai E ini adalah option yang E, karena hanya terdiri dari 3 baris, sedangkan yang lainnya terdiri dari 4 garis. Oke, kita lanjut ke soal yang ketiga. Nah, ini panah-panah. Nah, biasanya kalau panah-panah kayak gini yang menentukan arah ini, nah biasanya itu teman-teman bisa lihat dari arah rotasinya ataupun dari bentuknya. Nah, di contoh yang ketiga ini teman-teman bisa lihat optionnya yang arahnya sama, yaitu antara C dan E. Nah, gimana untuk menentukan yang mana yang menjadi gambar yang paling berbeda? Caranya adalah, nah teman-teman lihat ini putihnya nih. Jadi kalau misalnya gambar yang E ini dirotasikan seperti gambar yang B, maka putihnya tetap di sebelah kiri. Nah, yang C ini kalau kita rotasikan ke
searah jarum jam ataupun berlawanan dengan jarum jam, tidak ada option yang sama seperti poin yang C. Nah, maka yang berbeda dari yang C ini adalah bagian yang putih dari C ini berada di sebelah kanan, sedangkan yang lainnya berada di sebelah kiri. Maka jawabannya adalah C. Ini adalah gambar yang keempat. Nih, teman-teman bisa lihat 5 gambar ini, masing-masing option itu terdiri dari 2 gambar. Nah, jadi kalau dia persegi, maka gambar yang satunya juga persegi. Nah, kira-kira kalau teman-teman lihat sekilas gini, apa ya yang beda? Atau yang mana ya yang gambar yang berbeda dari gambar yang lainnya? Nah, teman-teman bisa lihat dari bentuknya, lihat dari ukurannya, ataupun dari jaraknya. Nah, kira-kira mana yang lebih tepat? Nah, kalau menurut aku nih ya teman-teman, dari A sampai E ini, gambar yang paling berbeda adalah yang E. Karena gambar yang lainnya itu terdiri dari gambar yang sama tapi dengan ukuran yang berbeda, atau salah satu ukuran yang lebih kecil. Nah, sedangkan yang E ini memiliki ukuran yang sama. Maka jawaban yang benar atau gambar yang paling berbeda dari antara 5 option ini adalah gambar yang E. Gampang ya? Oke, kita lanjut. Oke, teman-teman harus lebih fokus lagi nih. Tentukan satu gambar yang berbeda dari gambar lainnya. Nah, dari option A sampai E ini, teman-teman harus gimana nih? Kalau dari option A sampai E ini udah pasti nih kelihatan ya, yang berbeda itu adalah jumlah kaki-kaki dari anggaplah ini kaki 1000 ya, atau lipan, terserah. Nah, jadi caranya gimana nih biar kita tahu yang benar-benar beda? Nah, teman-teman harus hitung nih jumlah kakinya. Nah, yang di atas, yang A ini terdiri dari 4, dan yang di bawahnya terdiri dari 5 kaki. Kemudian yang B yang atas terdiri dari 5 kaki, yang bawahnya 6. Nah, terus teman-teman hitung nih. Teman-teman hitung, terus teman-teman bisa ingat-ingat. Nah, kira-kira kalau udah hitung semuanya, apa ya hubungannya? Nah, ternyata jumlah kaki yang ada di atas itu lebih kecil atau lebih sedikit daripada jumlah kaki yang ada di bawah. Itu dilihat pada option A seperti itu, B seperti itu, C juga seperti itu, karena 3 kan lebih kecil daripada 4. Nah, yang D ini ternyata yang di atas lebih tinggi daripada yang di bawah. Yang di atas kakinya berjumlah 7, yang bawah berjumlah 6. Kemudian yang E itu masih satu pola, yang di atasnya lebih sedikit jumlah kakinya daripada yang di bawah. Nah, maka jawabannya adalah yang D, karena polanya atau pola penyusunan kakinya pada si kaki 1000 ini tidak sama dengan gambar-gambar yang lainnya. Oke, kita lanjut ya teman-teman. Ini adalah soal yang ke-6. Kita harus tentukan. Nah, kayaknya ini kalau udah sekali lihat aja gitu tuh teman-teman pasti udah tahu nih jawabannya yang mana. Ya, jawabannya yang E, karena itu si panahnya tadi itu keluar dari gambar. Nah, sedangkan gambar-gambar yang lainnya yang A, B, C, D itu gambar panah-panahnya ini masih di antara si persegi panjang. Sedangkan yang E ini keluar dari jalur lah gitu. Nah, sebenarnya kalau teman-teman sering mengerjakan soal-soal, teman-teman bisa langsung kayak lihat itu, teman-teman bisa langsung jawab gitu. Makanya teman-teman harus sering-sering latihan soal supaya bisa lebih terbiasa lagi dan lebih jago lagi untuk jawab soal-soal seperti ini. Kira-kira gambar mana yang paling beda? Oke, yang ketujuh, teman-teman kita harus tentukan kira-kira apa ya yang beda dari gambar-gambar ini. Nah, ternyata yang beda adalah option yang D, karena yang lainnya adalah bangun datar, sedangkan yang D ini kan gambar tabung. Nah, tabung itu kan bukan bangun datar. Kemudian ini ada soal yang ke-8. Nah, kira-kira gimana ya untuk menjawab soal ini? Nah, ternyata supaya kita bisa lihat apa perbedaan dari gambar-gambar ini, kita harus rotasikan semua gambar ini dengan satu arah gitu. Jadi kita berdirikan supaya kita bisa lihat polanya masing-masing. Nah, yang ini, yang A, kalau kita berdirikan maka bentuknya seperti ini. Nah, yang B kalau kita berdirikan sesuai dengan arah rotasi maka bentuknya seperti ini. Begitu pula dengan yang C, kalau kita berdirikan
bentuknya seperti ini. Nah, yang D kita rotasikan ataupun kita putar 180 derajat sehingga dia bisa berdiri, maka bentuknya seperti ini. Nah, yang E juga begitu, bentuknya seperti ini. Nah, terus kita susunlah kira-kira dari option A, B, C, D, dan E tadi, kira-kira kalau kita udah susun dan udah kita satu arahkan, udah kita berdirikan nih semuanya, nah kira-kira susunannya seperti ini nih teman-teman. Kira-kira apa ya yang berbeda dari antara kelima option ini? Nah, ternyata susunannya berbeda. Nah, yang B ini di sebelah kiri itu ada belah ketupat dan sebelah kanannya ada persegi, sedangkan di option-option yang lainnya itu terdapat segi 4 di sebelah kiri dan belah ketupatnya di sebelah kanan. Maka jawabannya adalah B. Nah, kemudian pun gimana caranya teman-teman bisa membayangkan ataupun mengerjakannya gitu kan. Nah, teman-teman harus pikirkan ataupun mengingat bentuk dari masing-masing ini. Kemudian teman-teman pikirkan, lalu teman-teman bisa membalikannya di dalam pikiran teman-teman. Ataupun pola-polanya ini bisa teman-teman buat di kertas coret-coret. Nah, jadi sebagai informasi aja nih ya teman-teman, nanti ketika teman-teman ujian SKD, teman-teman akan diberikan satu lembar kertas coret-coret. Nah, di situ teman-teman bisa manfaatkan untuk menggambar simbol-simbol ini jika teman-teman ragu. Tapi kalau misalnya teman-teman bisa membayangkan dalam pikiran teman-teman, itu lebih bagus dan lebih cepat untuk pengerjaannya. Oke, soal yang ke-9, tentukan satu gambar yang berbeda dari kelima gambar ini. Nah, di sini ada gambar bangun datarnya, kemudian ada panah. Nah, teman-teman harus perhatikan panahnya. Jadi clue untuk membedakan gambar yang mana yang berbeda. Nah, pada option yang lain ini, si panah ini menembus bangun datar. Nah, sedangkan yang D itu tidak menembus bangun datarnya. Jadi gambar yang berbeda yaitu yang D, karena panahnya tidak menembus bangun datar seperti contoh di option yang lain. Oke teman-teman, ini adalah soal yang terakhir di video kali ini. Ya nih teman-teman, kita harus jawab ini secara bersama-sama. Teman-teman harus fokus nih, lihat gambar kelima gambar ini dari kelima option ini. Nah, gimana cara untuk membedakannya? Sekilas tampak kelihatan sama ya teman-teman. Nah, tetapi ternyata ada berbeda. Nih, yang A ini jadi kita fokus ke titik-titiknya. Ternyata itu jaraknya ada 3 kotak ya, kita anggaplah ini kotak walaupun bentuknya nggak kotak gitu ya. Ada 3, jaraknya ini ada 3. Kemudian di sini ada 3. Di sini 3, di sini 3, di sini 3, di sini 3, di sini 3. Yang option D juga 3, di option E, nah ini ternyata jaraknya ada 4. Ini 2. Nah, berarti yang berbeda itu dari segi jaraknya itu yang E berbeda karena ada 4 dan 2. Nah, teman-teman harus lebih hati-hati karena secara sekilas tadi dilihat bahwa semuanya itu mirip dan terlihat sama. Oke teman-teman, terima kasih sudah menonton video ini. Semoga bisa bermanfaat dan semoga teman-teman bisa mengerti tentang kemampuan figural ketidaksamaan. Dan ketika nanti ujian, semoga teman-teman bisa menjawab soal-soal tersebut dengan benar. Terima kasih. Sampai ketemu di video selanjutnya. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa like, comment, dan subscribe.